Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-376, dengan judul Potensi Tombak. Langsung ke dalam alurnya. Seorang murid Five Element Regent sudah berhipotesis, jika aku tidak salah, itu adalah harta langkah bumi tingkat tinggi. Bukan hanya itu, tetapi di atas levelnya. Petik 2. Bagaimana bisa senjata ini diberikan kepada bocah kecil puls kondensasi untuk digunakan? Ini adalah senjata yang harus digunakan oleh seorang tetua revolving core yang maha kuasa. Faktanya, tidak semua master inti revolving dapat memilikinya. Petik 2. Ujung tombak terbuat dari purple comet, tapi dari mana tombak itu terbuat? Mengapa mengandung energi guntur dan api yang begitu kuat? Petik 2. Batang tombaknya adalah Valet Electricity Spirit Bambu, dan kelihatannya berumur tidak kurang dari 10.000 tahun. Batu guntur yang hebat juga menyatu menjadi ujung tombak. Ini dikatakan oleh beberapa murid Thunderclass Sect. Mereka sangat akrab dengan segala macam materi atribut guntur mistis. Secara alami, mereka mengerti apa itu. Tidak hanya ada Valet Electricity Spirit Bambu, tetapi ada juga pohon parasol api suci di dalamnya, itu juga terlihat tidak kurang dari 10.000 tahun. Itu terbagi menjadi utas dan diintegrasikan ke dalam Valet Electricity Spirit Bambu. Orang yang berbicara adalah murid Sunfire Sect. Dalam hal pemahaman mereka tentang bahan kayu atribut api, pemahaman mereka bahkan melampaui Divine Phoenix Island. Ujung tombak juga telah mengkristal api Vermilion Bird. Ada banyak ahli yang hadir yang memiliki pengetahuan besar tentang bahan guntur dan atribut api. Juga, karena Lin Ming tahu bahwa dia akan mengekspos tombak ini dalam pertempuran segera, dia tidak mengaktifkan formasi arai yang ditinggalkan oleh leluhur Qian untuk menyembunyikan tombak. Dengan demikian, setelah periode waktu yang singkat, para penonton dapat menguraikan setiap materi yang digunakan untuk menempa Purple Comet Spear. Komet ungu halus, batu guntur besar, bambu roh listrik valet berusia 10.000 tahun, pohon parasol api suci berumur 10.000 tahun, kristal esensi Vermilion Bird Flame yang mengkristal. Dari bahan-bahan ini, salah satu dari mereka akan menjadi bahan berkualitas tinggi. Sudah cukup langka sehingga semua orang berdiri tercengang, menatap dengan kaget. Dengan begitu banyak bahan berharga dan langka yang dikumpulkan bersama, selain itu ditempa oleh seorang ahli pemurnian top, kualitas tombak ini hampir tertangkap oleh harta karun langkah surga. Dengan harta karun di depan mereka, banyak master inti revolving tidak bisa tetap tenang. Di area perjamuan Golden Bell Mountain, dua tetua memandang tombak ini, ekspresi yang luar biasa dari pujian di wajah mereka. Di jalur pemurnian, ada banyak jalan. Gunung Golden Bell aku memahami pemurnian logam hingga tingkat yang sangat tinggi, tetapi kita kekurangan logam yang dapat memurnikan kayu. Metode di mana komet ungu ini disempurnakan benar-benar menakjubkan. Petik 2. Ya, ketajaman tajam dari tombak ini tidak dapat menandingi harta yang disempurnakan oleh Golden Bell Mountain aku, tetapi dalam hal meningkatkan kekuatan esensi atribut elemen sejati, Gunung Golden Bell aku jauh lebih rendah. Kedua tetua Golden Bell Mountain sangat sederhana. Sejak zaman kuno, Gunung Golden Bell selalu menjadi sekte kunci yang sangat rendah yang tinggal di luar sebagian besar urusan. Sebagai sekte, mereka biasanya memurnikan berbagai harta di pengasingan. Bahkan, murid utama mereka memiliki reputasi paling tidak signifikan dari semua murid utama lainnya di 5 elemen regen. Adapun area perjamuan Divine Phoenix Island, sebagian besar murid bersemangat berbicara. Mereka secara alami dapat mengenali nyala Vermilion Bird yang mengkristal dan pohon parasol api suci. Ini semua adalah harta dari Divine Phoenix Island. Wajah Yan Fuhong telah tenggelam sampai air keluar.
Api vermilion bertiang mengkristal dan pohon parasol api suci adalah sumber daya yang sangat berharga dan berharga bahkan di dalam Divine Phoenix Island. Namun, ini semua diberikan kepada orang asing. Bagaimana mungkin dia tidak cemburu? Sialan semuanya. Aku telah mengajukan beberapa nyala api vermilion bertiang mengkristal sehingga aku dapat menggunakannya untuk memupuk kronologi divine terlarang vermilion bird dan aku tidak dapat memperolehnya. Namun sekarang, ini semua diberikan kepada seorang bocah sehingga dia bisa menggunakannya untuk menempa tombak. Petik 2. Yu Fuhong menggertakkan giginya. Karena dia melihat bahwa Lin Ming terlalu kuat, dia sudah kehilangan semua keinginan untuk menentangnya. Tetapi sekarang setelah dia melihat perbedaan dalam perawatan mereka yang begitu hebat, bara kecemburuannya yang meluap meledak, dia bahkan tidak bisa menahannya lagi. Tombak yang bagus. Sepertinya kita bisa bertarung dengan sungguh-sungguh. Xiao Qi tertawa. Dia telah menawarkan untuk meminjamkan Lin Ming tombak langkah bumi tingkat rendah, tapi sekarang dia melihat bahwa tombak yang dimiliki Lin Ming tidak lebih buruk daripada tombak yang akan digunakan oleh seorang tetua Golden Bell Mountain. Tampaknya kekhawatirannya tidak berdasar. Ambil tombakku, energi tertinggi menjadi satu. Mata baik hati Xiao Qi tiba-tiba menjadi ganas dan liar. Dia tiba-tiba meraih tombaknya dan mendorong ke depan. Tombak panjang itu seperti seberkas petir emas, meraung saat menusuk ke arah Lin Ming. Udara di sekitarnya mulai bergemuruh, mengirimkan suara melolong. Tombak ini tampak solid dan tidak tergesa-gesa, tetapi dalam sepersekian detik itu sudah bergegas ke Lin Ming. Mata Lin Ming menyala. Ini adalah permainan tombak murni. Dalam situasi normal, jika seseorang mengirim serangan seperti itu, dia akan menggunakan teknik rock menghancurkan void untuk menghindar. Tapi sekarang, dia tidak ingin bersembunyi dari langkah ini. Float Dragon Gustusi. Lin Ming mengulurkan tombaknya. Tombak ini tidak mengandung kekuatan guntur atau api, dan tidak memiliki kekuatan bergetar, ini hanya gerakan tombak yang paling umum. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempertajam keterampilan tombaknya. Dibandingkan dengan keterampilan tombak Xiao Qi, keterampilan tombak Lin Ming berada di luar canggung. Dia telah mengambil teknik tombak fondasi sebagai fondasi keterampilan tombaknya, tetapi yang disebut Float Dragon Gustusi ini adalah yang digunakan oleh kebanyakan tentara fana untuk pelatihan. Itu juga merupakan langkah dasar tombak yang paling umum yang dipelajari seorang prajurit. Peng! Saat kedua tombak itu bersilangan, pada saat itu Lin Ming bisa mendengar suara logam melengking di telinganya. Tombak Xiao Qi mengandung energi yang sangat aneh. Begitu Purple Comet Spear-nya menyentuh, rasanya seperti gempa bumi yang menghantamnya. Tombak Xiao Qi melengkung di sepanjang Purple Comet Spear. Tampaknya memiliki kecerdasan saat menaiki batang tombak Purple Comet Spear, seperti ular yang merayap pohon, mengarah ke tenggorokan Lin Ming. Keterampilan tombak ini, Lin Ming terkejut. Jari-jari kakinya mendorong tanah, Golden Rock menghancurkan void. Sosok Lin Ming mundur, dan dia hanya bisa menghindari bahaya tombak ini. Angin tombak telah bertiup terhadap esensi sejati tubuhnya, dan Lin Ming jelas bisa mendengar suara cici menusuk dari esensi aslinya yang tergores terpisah. Keterampilan tombak yang bagus. Lin Ming terkejut. Jika ini hanya kontes keterampilan tombak, dia pasti sudah kalah. Dengan peninggalan ribuan tahun Gunung Golden Bell dan akumulasi keterampilan tombak, teknik tombak fondasi, yang umum dan umum tidak bisa dibandingkan sama sekali. Murid senior magang, Broter Xiao memenuhi ketenarannya. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Para murid 5 elemen daerah telah terlalu kejam ditekan oleh Lin Ming. Sebagai seorang pria lajang, ia telah memblokir jalan mereka. Dari lusinan dari mereka, tidak satupun dari mereka yang berani menantangnya. Rasa malu dan perselisihan yang datang dari situasi yang canggung seperti itu bisa dibayangkan. Dengan demikian,
Ketika Xiaoqi berada di atas angin dalam gerakan pertama ini, para murid ini mulai bersorak kegirangan. Xiaoqi mengerutkan kening. Dia mengabaikan orang-orang ini, dan menatap Lin Ming dengan ekspresi bingung. Keterampilan tombak apa yang digunakan saudara magang junior Brother Lin? Teknik Foundation Spear, kata Lin Ming dengan santai. Apa? Xiaoqi tertegun. Bukan hanya Xiaoqi, tetapi para murid Divine Phoenix Island juga terkejut. Bahkan murid 5 elemen yang sedang menunggu Lin Ming untuk dikalahkan adalah sama. Teknik dasar tombak. Di 5 elemen wilayah, ada juga hal-hal serupa seperti teknik tombak yayasan, yayasan sabre hukum, dan manual seperti lainnya. Tetapi, metode kultivasi pada tingkat ini bahkan tidak memiliki nama resmi. Mereka bahkan tidak bisa melewati ambang untuk entry dasar. Apa yang dibudidayakan Lin Ming sebenarnya adalah teknik Foundation Spear. Apakah bocah ini mengacau? Reaksi pertama dari kebanyakan orang adalah tidak mempercayai ini. Tetapi, ketika mereka memikirkannya lebih lanjut, mereka menyadari bahwa keterampilan tombak Lin Ming benar-benar tidak berharga. Pada dasarnya mereka adalah tusukan sederhana, memotong, gelombang, dan gerakan dasar lainnya. Alasan dia mampu mengalahkan lawan-lawannya bukan karena gerakan tombaknya tetapi karena esensi sejatinya yang tebal, kekuatan guntur dan tembakannya, serta kekuatan serangannya yang menakutkan. Mungkin bocah ini mempelajari teknik tombak dasar kelas atas. Setelah beberapa orang memikirkannya, mereka sampai pada kesimpulan ini. 1 bulan staf, 1 kepalan tangan, dan bahkan lebih lama untuk tombak. Tombak ini sangat sulit untuk dilatih. Ternyata bocah ini hanya orang bodoh, dia hanya berakting dengan tombak ini. Petik 2. Beberapa orang langsung senang. Mereka tidak akan pernah menyerah untuk meremehkan Lin Ming. Ini adalah masalah psikologis mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Ming adalah individu yang sangat kuat, mereka masih tidak akan mengakui ini. Mereka hanya akan mencari lebih banyak peluang untuk mendiskreditkan dan memecatnya. Dia tidak tahu ada tombak bergerak, tetapi masih menggunakan tombak. Itu adalah tombak harta kelas bumi kelas atas yang low. Buang-buang harta. Petik 2. Xiaoqi tetap diam. Bahkan, di dalam hatinya, dia juga merasa bahwa Purple Comet Spear langkah bumi yang tinggi ini agak terbuang sia-sia untuk Lin Ming. Tombak semacam ini adalah senjata yang membutuhkan master inti revolving untuk menampilkan kekuatan sebenarnya. Dia berkata, "Junior magang, saudara Lin, kamu tampaknya memiliki ide untuk melawan aku dengan permainan tombak. Tetapi jika kamu hanya bisa menggunakan teknik tombak yayasan, tidak mungkin bagi kamu untuk mengalahkan aku." Petik 2. Lin Ming berkata, "Dalam pertandinganku dengan senior apprentice Brother Xiao, jika aku mengandalkan guntur dan menembakkan esensi sejati untuk menang, pertarungan ini tidak lagi memiliki arti bagiku." Alis Xiaoqi melengkung, dia terpancing oleh semangat kompetitif Lin Ming. "Kamu ingin bergantung hanya pada keterampilan tombakmu untuk bersaing denganku. Kecuali aku memaksakan sebaliknya." Lin Ming masih memberi jalan keluar sendiri. Yang disebut permainan tombak ini mencakup keterampilan tombak serta menggunakan esensi sejati seseorang. Untuk menampilkan kemampuan ini, jika dia tidak menggunakan keterampilan bela diri, aliran seperti sutra, guntur dan api esensi sejati, guntur jiwa dan esensi api, memotong semua kemampuan ini, maka Lin Ming hampir tidak akan memiliki apapun yang tersisa. Dia hanya akan memiliki keterampilan tombak paling sederhana, dan kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Apalagi dia tidak dalam kondisi terbaik, dia juga tidak tahu di mana garis bawah Xiaoqi, jadi dia tidak bertindak keras. Kata-kata Lin Ming segera menyebabkan kegemparan di penonton. Lin Ming ingin menggunakan teknik tombak yayasan untuk melawan akumulasi ribuan tahun pengetahuan bermain tombak dari Golden Bell Mountain. Lin Ming marah. Petik 2. Itu hanya akting.
Tidakkah kamu mendengarnya berkata bahwa ia akan menggunakannya, kecuali dipaksa? Aku bertanya-tanya berapa banyak gerakan yang akan bisa dia tahan sampai dia dipaksa, dan kemudian harus menggunakan Phoenix Wings Ascending Sky atau yang lainnya. Seorang murid Five Element Regent mengerutkan bibirnya dengan jijik, jelas tidak percaya dengan Lin Ming klaim sombong. Bahkan para murid Divine Phoenix Island yang selalu percaya pada Lin Ming tidak yakin. Lin Ming kuat, tetapi dalam hal bermain tombak, bagaimana dia bisa membandingkan dengan Golden Bell Mountain? Lin Ming ini, rencana jahat macam apa yang dia miliki di lengan bajunya? Seorang sesepuh Golden Bell Mountain mengerutkan alisnya. Dia tidak berpikir bahwa permainan tombak Lin Ming akan dapat dibandingkan dengan Xiao Qi. Jika Lin Ming buru-buru mengucapkan kata-kata ini tanpa memiliki kesempatan untuk menang, dan kemudian terpaksa menggunakan kekuatan guntur dan menembak dalam 1 atau 2 langkah, itu benar-benar akan menggelikan. Jika aku tidak salah, maka Lin Ming ingin bertukar pukulan dengan Cier untuk memacu batasnya dan menebus kekurangannya dalam permainan tombak. Alasan dia berpartisipasi dalam kompetisi perjamuan ini bukan untuk menang, tetapi untuk mengasah kekuatannya, tetua Golden Bell Mountain lainnya perlahan berkata. Perkelahian selalu merupakan cara terbaik untuk mengasah kekuatan seseorang. Ada banyak bakat yang tertarik untuk belajar dari tantangan mereka. Dalam pandangannya, Lin Ming adalah orang seperti itu. Menarik, idenya bagus, tetapi jika dia hanya akan menggunakan permainan tombak murni, aku ingin tahu berapa lama dia bisa bertahan. Tetua Gunung Golden Bell mulai terdengar sangat tertarik pada apa yang akan terjadi. Junior magang Brother Lin, keterampilan tombak sulit dipelajari dan bahkan lebih sulit untuk dikuasai. Divine Phoenix Island tidak memiliki warisan keterampilan tombak. Jika kamu secara membabi buta mempraktikkan keterampilan tombak, kamu hanya akan berakhir merugikan diri sendiri. Menurut pendapat Xiao Qi, alasan bahwa Lin Ming tidak berlatih keterampilan tombak adalah karena Divine Phoenix Island kebanyakan menggunakan pedang. Mungkin bahkan ketika Lin Ming memilih senjata, dia menjadi bodoh sejenak dan berpikir bahwa karena tarian tombak itu cukup indah, dia akan memilih tombak. Karena kamu bersikeras, ambil tombakku. Tombak emas di tangan Xiao Qi menusuk. Momentumnya tiba-tiba meroket ke langit. Dengan slide tangannya, poros tombak meluncur keluar juga. Tangannya menamparkan poros tombak, dan seluruh tombak bergerak seolah-olah itu cerdas, melambai seperti ular berbisa. Tombak di Xiao Qi ini tampaknya memiliki kesadarannya sendiri. Itu bisa secara aktif menyerang kelemahan musuh, itu sangat sulit untuk dihindari. Bagaimana dia akan membela dirinya? Apakah itu adalah murid Divine Phoenix Island atau Five Element Regent? Mereka semua menggosok mata mereka, menunggu Lin Ming untuk bergerak dengan tombaknya. Jika dia tidak menggunakan guntur dan menembakkan esensi sejati, dan hanya menggunakan gerakan Foundation Spear Teknik, bertahan melawan tombak ini akan sangat sulit. Angin tombak melolong, cahaya tombak menyilaukan. Menghadapi kesibukan ular emas dari tombak ini, murid Lin Ming mengontrak. Esensi sejati di dalam tubuhnya meletus hingga batasnya, dan tulang-tulangnya mulai mengeluarkan bunyi letupan. Di belakang Lin Ming, hantu biru True Dragon muncul, mencakar. Itu kental ke titik yang tampak solid dan hidup. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka bahkan bisa melihat sisik naga biru berkedip. Auman naga Clarion meledak dari tubuh Lin Ming. Raungan naga yang resonan keras dan jelas, membanting ke langit, menghanyutkan semua awan di langit. Naga memanifestasikan tombak panjang. Keterampilan tombak Lin Ming secara alami tidak memiliki area yang layak untuk diperhatikan. Bahkan bisa dikatakan sangat canggung dan kasar. Tapi sejak dia menyerap darah naga sejati, segera setelah Lin Ming muncul, garis keturunan naga sejati di dalam dirinya akan hidup,
memunculkan potensi atau sungai dan gunung, berisi prestise agung naga yang bergema antara langit dan bumi. Ini adalah kekuatan yang berasal dari garis keturunannya. Melihat Lin Ming membuat gerakan tombak ini, Xiao Qi tertegun. Tapi tombaknya terlalu cepat, dan dia tidak bisa menjawab. Kedua tombak itu bertabrakan. Bang! Itu seperti naga Asure dan ular emas saling menabrak. Gelombang kejut dari esensi sejati biru melonjak keluar, berubah menjadi ratusan hantu Asure Dragon samar, tersebar ke segala arah. Kekuatan aneh yang terkandung dengan tombak emas Xiao Qi sebenarnya hilang dalam lautan potensi tombak yang luas. Xiao Qi cepat-cepat mundur puluhan meter. Adapun Lin Ming, dia mundur puluhan langkah. Dalam satu gerakan ini, mereka benar-benar mencapai paritas. Xiao Qi menatap Lin Ming dengan rasa tidak percaya yang tak percaya di dalam hatinya, perasaan horor yang tak dapat dijelaskan mekar di dalam dirinya. Bukan hanya Xiao Qi yang tertegun, tetapi semua orang yang hadir tidak bisa berkata apa-apa. Potensi, Lin Ming sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Yang disebut potensi tombak, atau niat pedang, mengacu pada jiwa yang melekat yang terkandung dalam tombak atau pedang. Seorang seniman bela diri yang bertarung dengan tombak atau pedang biasanya hanya menggunakan bentuk senjata itu sendiri untuk menyerang. Tetapi seorang master sejati bisa mengintegrasikan jiwa senjata ke dalam gerakan mereka. Seperti kata pepatah, pedang seperti harimau, tombak seperti naga. Tombak yang bagus mirip dengan naga sejati. Jiwanya juga adalah jiwa naga. Pada usia muda Lin Ming, dia sudah mencapai tombak seperti naga. Gengsi naga yang melekat dalam tombak sudah tebal sampai-sampai mampu memanifestasikan hantu naga sejati di belakangnya. Ini adalah bakat yang menantang surga. Jika keuntungan dalam keterampilan tombak Xiao Qi tidak begitu hebat, tombak itu mungkin telah melukainya beberapa saat yang lalu, dan hasilnya tidak akan sama rata. Mu Yuhuang menghembuskan nafas ringan. Dia mengingat kekuatan dan keagungan tombak itu beberapa saat yang lalu. Di belakang Lin Ming, hantu naga sejati muncul. Deru naga bahkan menembus langit. Naga memanifestasikan tombak panjang. Tidak, seharusnya tidak. Apakah itu raungan naga atau hantu Asure naga? Mereka tidak disebabkan oleh potensi tombak Lin Ming. Tidak, justru sebaliknya. Naga mengaum dan hantu Asure naga adalah alasan potensi tombak Lin Ming. Inilah mengapa kekuatan tombaknya seperti tsunami dan tanah longsor, seekor naga yang membumbung melewati 9 langit. Alasan Mu Yuhuang sangat yakin adalah bahwa pada saat itu ketika naga mengaum telah menembus langit, dia bisa dengan jelas merasakan garis keturunan Vermilion Bird di dalam tubuhnya menggigil, perasaan takut yang samar yang menekan garis keturunannya untuk tunduk. Yuer, kamu mengatakan sebelumnya bahwa Lin Ming mungkin memiliki beberapa garis keturunan naga banjir aneh di dalam dirinya. Mu Yuhuang perlahan bertanya dengan transmisi suara esensi sejati. Jika dia tidak salah, maka ini adalah kesempatan keberuntungan Lin Ming. Dengan mengandalkan itu, ia juga mampu menyerap Purple Float Dragon Divine Thunder. Episode ke-377, dengan judul Pemuda Pucat, langsung ke dalam alurnya. Dengan budidaya tahap penempaan tulang belaka, Lin Ming telah mampu menyerap Purple Float Dragon Divine Thunder yang hanya bisa dilakukan oleh Master Xiantian menengah. Jika tidak ada rahasia di dalam tubuh Lin Ming, Mu Yuhuang tidak akan pernah bisa percaya ini. Tapi, jika garis keturunan Lin Ming digunakan sebagai penjelasan, dia dengan enggan bisa menerima kenyataan itu. Setelah semua, Purple Float Dragon Divine Thunder berisi kehendak brutal naga banjir. Jika itu untuk menghadapi garis keturunan yang lebih tangguh dan kuno, garis keturunan naga banjir ini akan terpesona pada penyerahan diri. Dengan bantuan Yuer, ini juga bisa menjelaskan bagaimana Lin Ming bisa menyerapnya. Mu Qianyu mengangguk, berkata,
Ini juga pertama kalinya murid melihat hantu di belakang Lin Ming. Ketika senior apprentice Sister King Hong kembali dari Seven Valleys yang mendalam, dia menjelaskan kepada aku apa yang telah dilihatnya. Itu mungkin adegan yang sama. Murid percaya bahwa ini adalah garis keturunan bangsawan kuno yang mirip dengan Pulau Ilahi Phoenix aku yang berhasil diperoleh Lin Ming melalui beberapa peluang keberuntungan. Petik 2. Adapun kehidupan dan latar belakang Lin Ming, mereka sudah diteliti dengan jelas oleh Divine Phoenix Island. Orang-orang biasa dari Sky Fortune Kingdom telah menjadi manusia selama beberapa generasi. Tidak mungkin bagi Lin Ming untuk memiliki garis keturunan seperti ini dari keluarganya. Jadi, satu-satunya alasan lain adalah bahwa surga telah memberinya mukjizat yang beruntung. Garis keturunan bangsawan kuno. Mu Yuhuang ragu-ragu. Mungkin masalahnya tidak sesederhana itu. Hanya seperti apa garis keturunan bangsawan kuno yang bisa menyebabkan garis keturunan Vermilion Bird dalam dirinya menggigil ketakutan. Mungkinkah itu binatang dewa? Mu Yuhuang tidak berani percaya ini. Agat Beast tidak ada di Sky Spill Continent. Dikatakan bahwa di atas benua tumpahan langit adalah alam para dewa. Tapi, bahkan di dalam alam dewa, binatang dewa adalah keberadaan yang sangat langka. Di mana Lin Ming menemukan esensi darah Beast God untuk transplantasi ke dalam garis keturunannya. Bahkan jika dia sudah sejauh itu, bagaimana mungkin seorang anak lelaki penempat tulang menyerap garis keturunan seperti itu? Dalam hal apapun, memang benar bahwa Lin Ming memiliki garis keturunan rahasia di dalam dirinya, dan bahwa garis keturunan ini memiliki asal yang luar biasa. Namun, Mu Yuhuang tidak ingin mengorek rahasianya. Sebenarnya, peluang keberuntungan juga merupakan bagian dari takdir seseorang. Kesempatan keberuntungan yang besar datang dengan takdir yang sesuai. Takdir adalah kebenaran esensial yang dibutuhkan bakat tak tertandingi untuk menjadi kaisar sesama. Sejak zaman kuno, kelahiran Peerless Emperors biasanya dihasilkan dari akumulasi takdir karakter yang berdiri di puncak. Jika seseorang tidak memiliki takdir seperti itu tetapi masih mendambakan hal-hal ini, mereka malah akan menarik bencana yang tak terduga pada diri mereka sendiri. Sejarah telah membuktikan hal ini berulang-ulang sepanjang catatan sejarah. Harta karun sial yang disebut sial ini seringkali tak ternilai harganya. Namun, yang aneh adalah bahwa jika seseorang mendapatkannya, mereka akan mati seolah-olah mereka terkena kutukan. Jika seseorang tidak memiliki takdir yang besar seolah-olah mereka adalah protagonis dunia, mereka tidak akan bisa mengumpulkan harta seperti itu kepada mereka. Untuk melahirkan seorang jenius yang akan menjadi kaisar Peerless, mungkin bahkan Pulau Ilahi Phoenix tidak memiliki takdir seperti itu. Apalagi, Mu Yuhuang hanyalah seorang wanita tua dengan beberapa ratus tahun kehidupan yang tersisa dalam dirinya. Harta karun semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dia mampu. Bahkan jika dia berhasil memperolehnya tanpa kecelakaan, dengan usianya, itu pada dasarnya tidak berguna. Apa Mu Yuhuang paling ingin lihat sekarang adalah hanya bahwa Ilahi Phoenix Island-nya akan dapat memasuki zaman kemakmuran. Di panggung seni bela diri, Lin Ming dan Xiao Qi bertempur sekali lagi. Kedua tombak itu berbenturan. Satu sisi adalah jenius keterampilan tombak dari Golden Bell Mountain yang setiap gerakannya mengandung prinsip-prinsip yang mendalam. Tetapi untuk sisi lain, ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang potensi tombak. Meskipun keterampilan tombaknya sederhana dan kurang, setiap tombak seperti tanah longsor, setiap tombak seperti tsunami, setiap tombak berisi kekuatan gunung dan sungai yang tak ada habisnya. Keduanya cocok satu sama lain. Dentang, 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 dentang. Dengan setiap serangan, gelombang kejut esensi sejati yang mengamuk meledak, warna biru bercampur dengan warna emas, menyebabkan tanah itu sendiri bergetar. Karena gelombang kejut yang intens di udara,
para penonton yang menyaksikan adegan pertempuran ini sepertinya menontonnya di bawah riak air yang bengkok. Setiap tombak yang disodorkan Lin Ming berisi tekanan besar. Meskipun tombak Xiaoqi mengandung kekuatan aneh, itu sebenarnya dibubarkan dengan kekuatan Lin Ming. Kedua pemuda itu berjuang untuk beberapa lusin gerakan. Lin Ming telah mengkonsumsi banyak esensi sejati, tetapi begitu juga dengan Xiaoqi. Pertempuran ini adalah yang terpanjang yang pernah dilawan Lin Ming. Dengan kekuatannya, dia bisa saja menggunakan Thunder Soul dan menang dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi, dia tidak melakukan ini. Dia membutuhkan pertempuran ini untuk melihat sejauh mana keterampilan yang bisa dicapai oleh permainan tombak seseorang. Xiaoqi berbalik, mengacungkan tombaknya. Meskipun keterampilan tombak ini terlihat sangat lambat, hanya dalam sepersekian detik titik tombak akan langsung tiba di depan kamu. Keterampilan spasial yang aneh dan membingungkan ini hampir mustahil untuk dipertahankan. Bahkan Lin Ming tidak dapat sepenuhnya menghindari tombak dengan keterampilan spasial yang membingungkan. Titik tombak itu bergesekan dengan esensi sejati tubuh Lin Ming, dan dengan suara robek, tombak emas yang jauh lebih tajam telah menembus esensi sejati tubuh Lin Ming, hanya dengan sedikit sentuhan darah. Xiaoqi terkejut. Apa yang sedang terjadi? Dalam serangan itu, dia merasa seperti tombaknya telah menusuk besi, itu sama sekali tidak mampu melakukan banyak kerusakan. Tetapi pada saat yang sama, tombak Lin Ming datang menimpa seperti longsoran salju. Xiaoqi dengan cepat mengangkat tombaknya untuk menghalangi. Dentang. Segera setelah pukulan ini jatuh, tombak emas di tangan Xiaoqi melengkung menjadi bulan sabit. Dia terhuyung mundur, setiap langkah menciptakan jejak yang dalam di tanah. Ubin panggung yang didukung oleh formasi susunan rusak oleh tekanan kakinya, retak mengotori panggung. Setelah mundur 70 hingga 80 kaki, Xiaoqi akhirnya berhenti. Dia merasa lengan kanannya mati rasa, dan bahkan jari-jarinya gemetaran. Betapa kuatnya kekuatan dan potensi tombak. Meskipun dia berhasil memblokir serangan terakhir itu, dia merasakan darah di dalam tubuhnya bergolak dan meridiannya dalam gangguan gila. Di antara hadirin, tetua Gunung Golden Bell terkesiap. Bocah yang menakutkan. Chier menggunakan teknik khusus untuk menurunkan kekuatan pada tubuhnya. Kekuatan dan potensi tombak Lin Ming yang dilepaskannya mengalir di sepanjang otot dan kerang kaci, memasuki tanah melalui kakinya. Meskipun dia telah membiarkan begitu banyak kekuatan melewatinya, dia masih terluka. Kekuatan dari potensi tombak ini seperti memiliki gunung yang menimpamu. Petik 2. Memang, bocah ini benar-benar jenius tombak. Namun sangat disayangkan bahwa ia tidak memiliki master hebat yang dapat mengajarinya keterampilan tombak. Jika semua yang dia pelajari adalah beberapa keterampilan teknik tombak yayasan, maka itu benar-benar sia-sia, tetua Golden Bell Mountain lainnya berkata dengan sedikit penyesalan, jelas sedih bahwa Lin Ming tidak bergabung dengan Golden Ball Mountain-nya. Haha. Pertarungan yang hebat. Xiaoqi tiba-tiba menyingkirkan tombaknya. Seluruh dahinya dipenuhi keringat, dan wajahnya memerah. Darah melonjak dalam tubuhnya, dan dia jelas telah mengkonsumsi banyak kekuatan. Sama di sini, Lin Ming juga terengah-engah. Setelah beberapa pertempuran terus-menerus, bahkan dengan pil untuk melengkapi dia telah mengkonsumsi lebih dari 70% dari esensi aslinya. Bukan hanya itu, tetapi di dalam esensi sejati tubuhnya, ada banyak faktor kompleks dan aneh. Kekuatan tempur Lin Ming saat ini kurang dari setengah dari kondisi optimalnya. Kamu hanya monster. Kamu bertarung melalui 5 pertandingan sengit berturut-turut, namun kamu masih bisa bertarung hingga tingkat ini dan memiliki energi yang tersisa. Aku mengakui kekalahan. Xiaoqi menghela nafas, menyesali hasilnya. Dia telah secara merata dicocokkan dengan Lin Ming,
tetapi ternyata daya tahan Lin Ming jauh lebih besar dari miliknya. Jika mereka melanjutkan, kekalahannya hanyalah masalah waktu. Berjuang dengan baik, Lin Ming menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk. Selama pertandingan melawan Xiao Qi ini, dia telah belajar banyak hal dan mendapatkan banyak wawasan. Tampaknya dia benar-benar perlu mencari manual seni tombak untuk menebus kekurangannya di sana. Setelah Xiao Qi mengakui kekalahannya sendiri, seluruh hadirin terdiam. Murid langsung terkuat di bawah 6 murid utama telah benar-benar kehilangan. Senior magang, saudara Xiao dikalahkan. Bahkan murid-murid 5 elemen daerah yang putus asa bersorak untuk Xiao Qi tidak dapat menerima ini. Yang benar adalah, ketika Lin Ming tidak menggunakan kekuatan guntur dan api ini, namun masih bisa bertarung secara merata dengan Xiao Qi hanya menggunakan permainan tombaknya, mereka sudah meramalkan akhir yang akan kehilangan Xiao Qi. Hanya saja mereka tidak mau menerima kebenaran ini. Senior magang, saudara Xiao hilang. Di atas Xiao Qi, hanya ada 6 murid langsung yang hebat. Meskipun semua orang tahu bahwa Lin Ming sudah menghabiskan semua energi, tidak ada murid langsung yang naik ke panggung untuk menantangnya. Kemenangan beruntun Lin Ming membuat mereka terengah-engah, dan tidak ada yang punya keberanian atau kualifikasi untuk menantangnya. Lin Ming menelan pil dan menopang dirinya di atas panggung menggunakan tombaknya. Kali ini, dia tidak menantang siapapun untuk bertarung. Dia sangat sadar bahwa jika dia bertarung lagi, itu akan melawan seorang murid utama. 6 murid utama, tidak diketahui berapa banyak yang bisa dia lawan. Lin Ming berbalik untuk melihat Mu Dingshan dan melihat bahwa dia sedang mempersiapkan. Selanjutnya akan menjadi kontes antara para murid utama. Dingshan, Xiaoxing, jika kamu bertarung, cobalah untuk menunda sebanyak mungkin sehingga Lin Ming dapat memiliki lebih banyak waktu untuk pulih. Mu Dingshan dan Mu Xiaoxing secara bersamaan mendengar transmisi suara esensi sejati dari wanita tua Yu Huang. Ya, Tuan Sekte terhormat. Di dalam area perjamuan Thunder Ceres Sek, pemuda pucat itu melirik Zhou Lai, memerintahkannya untuk naik panggung. Kamu menantang Lin Ming untuk menarik Mu Dingshan, aku akan membantu kamu membawanya. Pemuda pucat itu berkata dengan singkat. Zhou Lai mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak ingin melakukan sesuatu yang berbahaya seperti mengambil keuntungan dari seseorang saat mereka berada dalam situasi yang rentan. Ini bukan bagaimana seorang pria sejati bertindak. Dengan hadirnya audiens yang begitu besar, ia tidak mungkin kalah. Hehe, ada apa? Kamu pikir kamu mengambil keuntungan dari seseorang saat mereka sedang down? Baiklah, kita akan istirahat dan mencari alasan lain ketika mereka kalah. Petik 2. Pemuda pucat itu dengan santai berbicara, kata-katanya membawa nada angkuh yang membuat Zhou Lai merasa tidak nyaman. Fellow orang ini tampaknya sangat tertarik dengan apa yang dia katakan sebelumnya, dan ingin menantang murid langsung dari pulau Ilahi Phoenix sendiri. Apa yang dia inginkan dari semua ini? Pikir Zhou Lai, bingung. Pada saat ini, pemuda pucat menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk berkomunikasi dengan Lei Jingtian. Kemudian, Lei Jingtian berdiri dan tersenyum, "Hai Master Yu Huang, Lin Ming di Pulau Besar kamu benar-benar pahlawan yang berasal dari kalangan anak muda. Namun, setelah dia bertarung melawan 5 master dari 5 elemen wilayahku, sepertinya dia sudah kelelahan. Bagaimana kalau kita gencatan senjata dan istirahat sehingga Lin Ming bisa beristirahat? Setelah itu akan menjadi kompetisi terakhir antara para murid utama. Bagaimana dengan itu?" Petik 2. Alis tipis Mu Yu Huang terangkat. Orang ini, apa yang diinginkan musang kecil ini? Apa yang dia pikirkan? Dia benar-benar menawarkan untuk memanggil gencatan senjata sesaat. Harus diketahui bahwa Lin Ming telah mengkonsumsi terlalu banyak energi.
Bahkan jika Mu Dingshan dan Mu Xiaoxing dapat menunda untuk beberapa pertandingan sehingga Lin Ming bisa beristirahat, dia masih tidak akan dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat ini. Setelah Lei Jingtian berbicara, dia duduk dengan tawa ceria sebelum menunggu jawaban Mu Yuhuang. Zhou Lai bingung, siapa pemuda yang pucat ini? Tampaknya tuannya sangat peduli dengan pendapatnya. Fellow orang ini diselimuti misteri, dia seperti ular beku. Guru berkata bahwa dia adalah bakat tingkat Sein yang dia temukan di wilayah utara, tetapi aku selalu merasa bahwa penjelasan ini terlalu tidak masuk akal. Bakat bela dirinya sangat bagus dan dia juga memahami banyak metode kultivasi yang berbeda. Kultivasinya hanya di ranah awal Hautian, namun ia dapat dengan mudah mengalahkan aku. Bukan hanya itu, tapi dia sepertinya tahu beberapa rahasia tentang Sky Spill Continent, seperti legenda saintes. Pasti ada masalah dengan pria ini. Siapa dia? Untuk beberapa waktu, Zhou Lai bahkan curiga bahwa lelaki pucat itu dirasuki oleh beberapa monster kuno. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang hanya ada dalam novel fantasi, dia tidak tahu apakah benda-benda seperti kepemilikan ada. Saat Zhou Lai melamun, Lei Jingtian bertukar transmisi suara esensi sejati dengan pemuda pucat. Kami akan mengikuti semua yang kamu rencanakan. Acara harus berjalan dengan lancar. Sangat bagus. Episode ke-378, dengan judul Anak Suci Wilayah Iblis. Langsung ke dalam alurnya. Istirahat sementara diputuskan menjadi 2 jam. Di atas panggung, dupa tebal dan tinggi ditempatkan sebagai pengatur waktu. Lei Jingtian duduk di kursinya, matanya terpejam dalam perenungan. Zhou Lai duduk di sampingnya, dengan cemberut mengamati pemuda pucat itu, melihatnya di sisi lain meja perjamuan, sebotol anggur berusia 100 tahun di satu tangan dan cangkir batu giok di tangan lainnya, bebas minum. Xiaoling, menurutmu siapa orang Lei Mubai itu? Zhou Lai memiliki rasa curiga yang mendalam di hatinya yang telah membebani dirinya terlalu lama dan dia tidak bisa membantu tetapi bertanya pada adik perempuannya. Orang apa? Zhou Xiaoling tampak bingung ketika dia mengambil buah roh dan menggigitnya. Bukankah senior magang, Frater Lei, adalah orang berbakat peringkat Sein yang ditemukan guru dari wilayah utara? Hehe, ngomong-ngomong, Five Element Regent kita belum memiliki bakat peringkat Sein selama beberapa ratus tahun terakhir. Kali ini 6 sekte lainnya akan benar-benar ketakutan. Aku tidak sabar untuk melihat ekspresi terkejut mereka, betapa lucunya mereka. Petik 2. Zhou Lai mengerutkan kening, memikirkan sesuatu yang tampaknya tidak benar. Zhou Xiaoling terus dengan bangga mengatakan, kakak, kamu tidak tahu, tetapi ketika jamuan makan dimulai, dan si idiot Zhan Yunjian berbicara tentang Lin Ming, dia juga mendesah tentang betapa hebatnya Mu Qianyu dan Mu Bingyun. Hehe, aku ingin tersenyum pada waktu itu, tetapi aku menekannya dan tidak menyebut-nyebut saudara senior Lei. Kalau tidak, jika Zhan Yunjian tahu bahwa senior magang, Brother Lei bahkan lebih kejam dari Mu Qianyu dan Mu Bingyun pada usia mereka, aku ingin tahu seperti apa ekspresi lucu yang akan dia miliki. Petik 2. Betapa menggelikan bahwa penyombong sombong itu, Zhan Yunjian, berpikir dia memiliki pemahaman yang baik tentang talenta Thunderceres Sek kami. Kali ini rahangnya pasti akan jatuh. Saat Zhou Xiaoling berbicara, dia memiliki ekspresi sangat puas di wajahnya. Wajahnya yang kecil memerah seolah kehormatan besar itu juga miliknya. Dia berhenti memakan buah rohnya, sebaliknya dengan tatapan kosong menatap dengan ekspresi kerinduan. Aku benar-benar ingin melihat senior magang, Brother Lei naik ke panggung dan mengalahkan semua orang. Mu Dingshan itu, Mu Xiaoxing, dan terutama pecundang terkutuk itu, Lin Ming. Aku harap Lin Ming dipukuli sampai dia tidak bisa berjalan lagi. Petik 2. Saat Zhou Xiaoling berbicara,
dia menjadi lebih dan lebih bersemangat seolah-olah dia tidak bisa berhenti menyembur. Tapi ketika dia berbicara, ekspresi Zhou Lai menjadi semakin jelek. Dia memiliki perasaan firasat yang sangat gelap di dalam hatinya, seolah-olah ajalnya tiba. Saat dia melihat ekspresi Zhou Xiaoling memerah karena kegembiraan dan kegembiraan, firasat menakutkan itu akhirnya terpenuhi. Dia menggunakan transmisi suara esensi sejati dan dengan tajam bertanya, "Xiaoling, jangan bilang kamu suka bocah itu." Xiaoling tiba-tiba membeku, lalu langsung memerah. Dia seperti anak kucing kecil yang ekornya diinjak. "Kakak, berhentilah mengarang." Hati Zhou Lai bergetar, ini buruk. Jika adik perempuannya menyukai bocah itu, maka ini akan menjadi tragedi mutlak. Bahkan jika tidak ada masalah dengan status Lei Mubai, Zhou Lai tahu bahwa pria yang tampak pucat dan menyeramkan ini tidak akan pernah menganggap serius adik perempuannya. Paling-paling, dia akan menjadi seorang playboy. Tapi sekarang, dia tahu bahwa Zhou Xiaoling tidak akan pernah mendengarkan apapun yang dia katakan. Bukan hanya itu, tetapi kuncinya adalah bahwa semua yang dia miliki adalah asumsi yang tidak berdasar, dan bahkan tidak sedikit pun bukti untuk mendukung kecurigaannya. Orang ini, tanda seru 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 petik 1. Setengah jam berlalu, banyak orang di jamuan makan telah pergi untuk beristirahat, pergi ke kamar kecil, mengobrol, tertawa, atau mengadakan kompetisi kecil satu sama lain. Seluruh gunung dipenuhi aktivitas. Lei Mubai duduk di meja perjamuan sepanjang waktu, perlahan-lahan minum. Mu Yuhuang memperhatikanku. Lei Mubai tiba-tiba berkata menggunakan transmisi suara esensi sejati. Mata Lei Jingtian masih tertutup dalam meditasi. Setenang sebelumnya, Mu Yuhuang sudah berada di ranah inti revolve akhir. Bahkan jika kamu mencoba untuk menyembunyikan energi kamu tidak dapat lepas dari akal sehatnya. Kamu juga tidak dapat menyembunyikan esensi sejati tubuh kamu. Petik 2. Lei Mubai mencibir, paling-paling dia hanya melihat bahwa kultivasi aku dalam, tetapi dia tidak akan bisa melihat melalui seni iblis kuno yang aku kembangkan. Aku bergabung dengan Thunder Chase Sect 3 tahun lalu ketika aku berusia 14 tahun, dan sudah lama berada di sana. Aku juga telah berlatih metode budidaya inti Sekte Thunder Chase. Sungguh, aku tidak berbeda dengan murid sejati. Ketika dia menemukan bahwa aku adalah orang berbakat tingkat Saint dari Thunder Chase Sect, paling-paling dia akan curiga, tetapi dia tidak akan dapat menemukan kesalahan apapun dengan aku. Petik 2. Pemuda pucat itu sangat percaya diri. Dia berlatih metode penanaman yang ditemukan oleh leluhur tuannya 300 tahun yang lalu di dalam gulungan di dalam beberapa reruntuhan kuno Laut Selatan. Bahkan jika Mu Yuhuang adalah kaisar Peerless, dia tidak akan bisa melihat statusnya menggunakan titik ini. Begitu seni iblis kuno disebutkan, Lei Jingtian tiba-tiba bergerak. Dia membuka matanya, suaranya rendah, "Tuanmu tidak akan kembali pada kata-katanya, kan?" Pemuda pucat itu dengan licik tersenyum, "Tentu saja tidak. Perang antara wilayah Demon Laut Selatan dan Pulau Phoenix ini akan menjadi perang abadi yang berlangsung di seluruh wilayah Horizon Selatan. Itu bukan sesuatu yang akan diselesaikan hanya dalam 1 atau 2 tahun. Ketika saatnya tiba, kita juga akan bergantung pada bantuan Sovereign Thunder Chase. Jadi bagaimana mungkin tuanku kembali pada janjinya? Karena guru telah berjanji untuk memberikan gulungan lapisan pertama seni iblis kuno ke Sekte Thunder Chase Sekte, itu akan dikirimkan ke tanganmu sebulan dari sekarang." Petik 2. Lei Jingtian berpunuk dan dengan dingin berkata, "Kamu sebaiknya tidak bermain trik. Kalau tidak, aku akan menyesal kata-katamu." Petik 2. Haha, tentu saja. Kalau tidak, jika kamu menggalakkan aliansi antara 5 elemen daerah dan Pulau Ilahi Phoenix, wilayah iblis Laut Selatan, aku akan menemukan perang ini semakin sulit. Tentu saja,
Karena kamu sekarang telah menghancurkan aliansi antara Divine Phoenix Island dan Five Element Region, itu benar-benar tindakan yang layak dipuji. Aku akan melaporkan ini dengan jujur kepada tuanku sehingga Sovereign akan mendapatkan pahala. Petik 2. Kalau begitu aku harus merepotkan anak suci. Selama syarat orang tua ini terpenuhi maka semuanya akan baik-baik saja. Petik 2. Yakinlah, daerah Demon Laut Selatan aku hanya tertarik untuk bekerja sama dengan daerah 5 elemen dan tidak tertarik pada konflik. Wilayah 5 elemen berjarak beberapa juta mil jauhnya dari wilayah horizon selatan. Bahkan jika wilayah Demon Laut Selatan aku menjadi tanah suci di masa depan, kami tidak akan mengancam wilayah 5 elemen. Petik 2. Lei Jingtian tidak menunjukkan ekspresi. Meskipun seinsan daerah Laut Iblis Selatan ini seperti seekor ular yang dingin dan penuh perhitungan, kata-katanya tentang masalah ini masih terdengar jujur. Selama berabad-abad, dia belum pernah mendengar tentang tanah suci yang melintasi dua domain untuk menaklukkan yang lain. Awalnya, bahkan Silent Demon Emperor City tidak menyebabkan gelombang di dalam wilayah horizon selatan. Lei Jingtian menutup matanya dan perlahan berkata, setelah daerah Demon Laut Selatan menaklukkan Divine Phoenix Island, akankah mereka bisa menjadi tanah suci? Mungkin akan jauh lebih sulit. Untuk menjadi tanah suci, kita kemungkinan besar harus menelan sekte Dire Space dan kuil misteri tertinggi. Kata Lei Mubai, menggelengkan kepalanya. Sekte kelas 5 yang normal adalah jauh dari menjadi tanah suci. Mereka mungkin membutuhkan ratusan atau bahkan 1000 tahun lagi akumulasi kekuatan. Untuk menjadi tanah suci, menjarah lebih banyak sumber tidak berguna. Yang paling penting adalah mengembangkan Kaisar Peerless. Aku percaya bahwa Yang Mulia Putra Suci akan memiliki peluang yang menjanjikan untuk mencapai ini. Lei Jingtian berkata sambil menatap Lei Mubai, sebuah pujian langka yang datang darinya. Haha, Lei Mubai tersenyum. Meskipun dia tahu dia hanya menyanjungnya, itu masih menyebabkan suasana hatinya menjadi lebih baik. Di masa lalu, aku mungkin tidak begitu percaya diri. Tetapi sekarang aku memiliki iblis Tome kuno di tangan aku, dan dengan kompatibilitas fusi energi asal guntur tingkat 7, aku benar-benar memiliki kesempatan untuk berhasil. Namun, aku juga akan membutuhkan takdir yang hebat untuk menimpaku. Petik 2. Sesuatu seperti takdir benar-benar ide yang sulit dipahami dan penuh teka-teki. Dalam 100 juta mil dari benua tumpahan langit, ada triliunan orang. Di dalam begitu banyak orang, ada juga jenius yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka yang bisa mengklaim gelar kaisar tanpa tawan sangat jarang. Selain monster tua yang bersembunyi di daerah mereka sendiri dan mencari terobosan, mereka yang benar-benar dikenal dunia tidak lebih dari 10 individu. Bahkan ke-10 orang ini sangat tertutup dalam pergerakan dan lokasi mereka. Mungkin ada beberapa yang sudah naik ke alam yang lebih tinggi. Kesempatan yang hampir nol ini telah menyebabkan banyak orang jenius menghela napas dalam kekecewaan total. Bahkan jika mereka adalah bakat peringkat Sein, mereka kemungkinan besar akan berhenti di ranah inti revolving akhir, atau bahkan ranah inti revolving ekstrim. Orang-orang jenius yang ingin menjadi Peerless Emperor harus mengalami peluang keberuntungan besar, atau bahkan banyak dari mereka. Inilah yang disebut takdir yang dibutuhkan seseorang. Dalam arti tertentu, bahwa Lei Mubai dapat dilahirkan ke dalam sekte kelas 5, diterima sebagai murid dari guru sekte, dan bahkan kemudian memupuk iblis Tome kuno, juga dapat dianggap sebagai semacam takdir. Setiap Peerless Emperor akan mengumpulkan takdir yang luas di tubuh mereka. Sebagai anak muda, mereka akan menjadi jenius yang menghadapi peristiwa kebetulan besar, peluang keberuntungan yang tak ada habisnya, dan kekuatan mereka akan melompat melewati yang lainnya. Mereka akan mengguncang dunia, menunjukkan penghinaan bagi semua pahlawan lainnya.
Ketika Kaisar Peerless ini masih muda, mereka mungkin bertemu banyak lawan yang tangguh. Misalnya, rekan-rekan yang dikenal sebagai kekuatan besar yang tak terkalahkan. Dalam domain mereka, mereka akan disebut junior terbaik dari sekte mereka. Namun, ketika orang seperti itu jatuh di bawah sepatu bot mereka, dikalahkan oleh orang lain yang sedang berkultivasi, atau bahkan seseorang yang telah melompati kerajaan untuk mengalahkan mereka, maka kemenangan itu akan secara bertahap meresap ke dalam tulang mereka, menjadi iman yang menanamkan dirinya ke dalam hati mereka, menjadi bagian dari kekuatan dan bakat mereka. Melawan segala rintangan, mereka tidak akan takut. Iman ini, di samping takdir yang berkumpul untuk mereka, akan cukup bagi seorang jenius untuk melayang ke langit. Untuk menerobos ke ranah inti berputar sebelum 30, untuk mencapai inti berputar ekstrim sebelum 50, dan untuk menjadi kaisar tawan sebelum usia 100 tahun. Namun, begitu seseorang melewati usia ini, akan menjadi terlalu sulit untuk maju dalam kultivasi mereka lagi. Misalnya, seseorang seperti Mu Yuhuang. Tas tua itu, Mu Yuhuang hanya akan dapat meningkatkan kultivasinya sendiri dengan ranah kecil bahkan jika dia menggunakan waktu 100 tahun. Baginya, ini sudah merupakan kekayaan besar. Misalnya, seseorang seperti Lei Jingtian. Dia sudah terjebak di ranah inti berputar tengah selama 150 tahun penuh, dengan gila-gilaan mencoba mengatasi lumpur di mana dia berada. Kalau tidak, bagaimana dia bisa datang dengan rencana mengerikan untuk bekerja sama dengan daerah Demon Laut Selatan? Ini semua agar dia bisa mengolah iblis Tome kuno. Lei Jingtian tiba-tiba teringat sesuatu. Dia dengan tenang berkata, bocah itu bernama Lin Ming mungkin menjadi lawanmu di masa depan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Divine Phoenix Island benar-benar akan menghasilkan senjata yang bagus. Apakah kamu tidak takut bahwa dia akan mencuri posisi kamu? Bagaimana kamu berencana berurusan dengannya? Petik 2. Haha, aku akan memikirkan masalah ini begitu Divine Phoenix Island dihancurkan, Lei Mubai dengan ringan berkata. Dalam keadaan normal, ketika dua sekte teratas menyatakan perang satu sama lain, mereka pertama-tama akan menghancurkan inti dari kekuatan musuh mereka. Ini akan menjadi pembangkit tenaga Xiantian dan Revolving Core. Adapun para murid sekte ini, mereka tidak akan sengaja ditujukan. Perang antara sekte besar akan berlangsung paling lama 1 atau 2 tahun. Tidak peduli seberapa berbakatnya itu, mustahil bagi seorang junior untuk menjadi master inti revolving pada waktu itu. Dengan demikian, mereka tidak akan memiliki pengaruh pada perang. Sebaliknya, setelah perang berakhir, para murid sekte yang dihancurkan akan berada di bawah ancaman kematian. Di bawah tekanan ini, ada banyak orang yang mau mengkhianati sekte mereka dan bergabung dengan pemenang. Mereka akan bersedia untuk memiliki segel pembatas yang ditempatkan pada mereka dan digunakan. Inilah yang biasanya dilakukan oleh sekte iblis setelah perang. Karena mereka juga akan menderita kehilangan besar-besaran monster, mereka akan membutuhkan tenaga tambahan untuk membangun kembali sekte mereka. Lei Mubai melirik Lin Ming, ejekan tebal dalam suaranya ketika dia berkata, setelah Divine Phoenix Island dihancurkan, jika dia tahu apa yang baik bagi mereka, dia akan menjadi anak kecil yang baik dan membiarkan daerah iblis Laut Selatan aku membatasi segel padanya. Kalau tidak, aku akan menyedot esensi darahnya dan menggunakannya untuk menumbuhkan seni bela diri, dan aku akan menggunakan mayatnya sebagai pelindung zombie untuk diriku sendiri. Itu seharusnya memanfaatkan dia sebaik mungkin. Petik 2. Saat Lei Mubai berbicara, dupa panjang dan tebal di atas panggung mulai perlahan-lahan terbakar sampai ke ujungnya. Episode ke-379, dengan judul Purple Air Downs dari Timur, sepasang naga akan berjuang. Langsung ke dalam alurnya. Para murid Divine Phoenix Island dan Five Element Region sudah kembali sebelum istirahat 2 jam berakhir,
dengan cemas menunggu untuk melihat bentrokan tak tertandingi yang akan terjadi. Dalam ingatan para murid ini akan menjadi duel tingkat tertinggi yang terjadi antara 5 elemen Regen dan Divine Phoenix Island sejak mereka bisa mengingat. Ini adalah peristiwa langka yang bahkan tidak akan terjadi sekali dalam satu dekade. Secara alami, tidak ada yang mau ketinggalan. Haha, ini akan segera dimulai. Aku tidak bisa menunggu. Lin Ming, Broter Magang Senior, Ding Shan, Sister Magang Senior, Sister Xiaoxing, Trifecta Pamungkas. Bisakah Five Element Regen berhasil menghentikan mereka? Petik 2. Aku sangat menantikan untuk melihat senior magang saudara Lin Ming berkelahi. Untuk memungkinkan saudara magang senior Broter Lin Ming memulihkan kondisi puncaknya, ia harus menjadi yang terakhir. Aku ingin tahu berapa banyak murid utama yang akan berhasil diatasi Lin Ming. Petik 2. Para murid Divine Phoenix Island sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka memiliki banyak kepercayaan Lin Ming. Lin Ming hanya menggunakan tombaknya untuk mencocokkan secara merata dengan Xiao Qi. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk bertarung dengan seorang murid utama. Oleh karena itu, para murid ilahi Phoenix Island kecil ini telah mengambil Lin Ming sebagai idola mereka, dan bukannya mengatakan bahwa Lin Ming tidak bisa menang, mengatakan bahwa ia sebenarnya bisa mengalahkan beberapa murid utama. Tentu saja, para murid dari 5 elemen daerah tidak akan pernah mengakui ini. Mereka masih percaya bahwa Lin Ming akan menderita kekalahan telak dalam pertempuran terakhirnya. 6 murid utama adalah murid yang paling menonjol dari sekte mereka yang telah melewati beberapa proses seleksi. Tetapi dalam hal kondisi mental dan moral murid 5 elemen Regen ini, jika junior paling kuat dari sekte mereka dikalahkan oleh seseorang yang bahkan lebih muda dari mereka, ini akan menjadi pukulan serius bagi harga diri mereka. Dupa akhirnya terbakar. Saat Mu Yuhuang hendak berdiri untuk berbicara, dia benar-benar terkejut. Dia menoleh ke arah pintu masuk ruang perjamuan, seolah dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Sesaat kemudian, dia dengan cepat bangkit untuk memenuhi kedatangan baru. Penonton tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian, mereka melihat seorang wanita tua dengan rambut perak bersinar berjalan ke alun-alun, bersandar pada tongkat berjalan dengan senyum di wajahnya. Dia mengenakan selendang panjang yang disulam dengan 100 burung dan burung phoenix, dan sebuah koronet phoenix merah ditempatkan di atas kepalanya. Dia sangat tua, terlihat tidak berbeda dari seorang wanita fana yang berusia sekitar 70 atau 80 tahun. Semua orang ketakutan. Para murid Divine Phoenix Island tertegun terdiam. Apakah itu leluhur tinggi? Leluhur tinggi telah benar-benar datang. Aku sudah berada di sekte selama puluhan tahun, namun ini adalah pertama kalinya aku melihat leluhur tinggi. Leluhur tertinggi Divine Phoenix Island adalah seorang wanita bernama Mu Fengxian. Kultivasinya berada di ranah inti revolving yang ekstrim, dan di masa lalu dia adalah Saintess of Divine Phoenix Island. Di masa mudanya, dia juga seorang bakat peringkat Saint. Dari mereka yang hadir, selain beberapa master inti revolving, sisanya dari mereka hanya melihat penampilan Mu Fengxian dalam potret. Lebih dari 200 tahun yang lalu, Mu Fengxian telah mengasingkan diri di pegunungan belakang Divine Phoenix Island, tidak lagi peduli dengan urusan manusia. Tidak ada yang mengira bahwa selama kompetisi perjamuan ini, Mu Fengxian benar-benar akan muncul. Harus diketahui bahwa Mu Fengxian telah melihat adegan kompetisi tingkat tinggi yang langka ini berkali-kali. Ketika dia masih muda, dia juga telah berpartisipasi dalam banyak acara ini, dan bahkan telah menjadi juara, menaklukkan semua elit heroik, namanya mengguncang tanah. Dapat dikatakan bahwa peristiwa semacam ini adalah masalah sepele baginya. Dia tidak perlu repot-repot menghadiri. Jadi ketika Mu Fengxian telah tiba, semua orang terkejut. Tuan Tetua, kenapa kamu secara pribadi datang?
Mu Yuhuang bertanya, bingung. Haha, di pegunungan belakang, aku melihat udara ungu naik dari timur, sepasang naga akan berjuang. Hari ini, sebuah peristiwa besar akan terjadi, naga sejati akan lahir. Padahal, aku tidak tahu siapa yang akan menang. Tubuh tua ini ingin keluar dan melihatnya. Petik 2. Naga sejati akan lahir. Sepasang naga akan berjuang. Mu Yuhuang terkejut, Mu Fengxian tanpa ragu merujuk pada Lin Ming. Tapi, apakah naga lain, pemuda aneh dari Thundercrest Sect? Mu Yuhuang memperhatikan bahwa Mu Fengxian benar-benar mengamati Lei Mubai, dan alisnya yang langsing saling menempel. Sekte Thundercrest benar-benar memiliki bakat peringkat Sein. Tidak heran Lei Jingtian begitu berani sebelumnya. Bahkan dalam menghadapi penampilan Lin Ming yang memukau, ia mempertahankan perasaan bahwa ia mengendalikan semua peristiwa. Setelah Mu Fengxian melirik Lei Mubai, dia hanya tersenyum saat melihat Lin Ming. Setelah beberapa saat, dia kemudian mengangguk dengan ekspresi puas. Saat Mu Yuhuang memegang tangannya, dia berjalan ke kursi kehormatan dan diam-diam duduk. Lin Ming menatap wanita tua ini. Inti revolusi ekstrim. Itu hanya satu langkah lagi dari menjadi kaisar tanpa tani. Tentu saja, langkah tunggal ini tidak berbeda dengan parit, menyeberang itu sangat sulit. Dalam area perjamuan Thundercrest Sect, Lei Jingtian melihat Mu Fengxian muncul dan kehilangan sedikit ketenangannya. Tas tua ini, mengapa dia keluar? Dia seharusnya tidak melihat kekurangan. Petik 2. Lei Mubai mengerutkan kening. Dia seharusnya tidak. Meskipun Mu Fengxian seperti hantu tua, seharusnya masih mustahil baginya untuk mengenali metode kultivasi aku. Tidak hanya itu, tetapi aku juga mengolah 9 hukum surgawi yang sangat besar dari Thundercrest Sect dan aku mengendalikan jiwa guntur. Mengatakan bahwa aku adalah murid Thundercrest Sekte sejati tidak berlebihan. Petik 2. Aku harap begitu. Setelah memikirkannya lagi, Lei Jingtian juga berpikir tidak akan ada yang salah. Bahkan, wakil penguasa Sekte Thundercrest tidak tahu status Lei Mubai. Ekspresi Lei Mubai mendung ketika dia berkata, tas tua ini, Mu Fengxian, aku bertanya-tanya berapa banyak lamanya hidup yang telah dia tinggalkan. Melihat berapa usianya, dia mungkin tidak kurang dari 700. Petik 2. Setelah seorang seniman bela diri mencapai ranah inti revolving, tergantung pada keadaan mereka, mereka bisa mencapai 500 tahun kehidupan hingga 800 tahun kehidupan. Seorang seniman bela diri juga berusia sangat lambat. Misalnya, meskipun Mu Yuhuang sudah berusia 400-500 tahun, dia masih memiliki penampilan wanita paruh baya yang sangat cantik. Tapi, ketika hidupnya hampir mencapai akhir, dia akan cepat menua sampai dia menjadi seperti Mu Fengxian dengan hanya beberapa lusin tahun kehidupan yang tersisa. Awalnya, wilayah Iblis Laut Selatan berencana menunggu sampai Mu Fengxian meninggal sebelum mereka menyerang Divine Phoenix Island. Tapi, Mu Qianyu dan Mu Bingyun tumbuh terlalu cepat. Jika Mu Fengxian tidak mati dan dua saudara perempuan ini masih menerobos ke dunia inti revolving, mereka akan membuang-buang waktu mereka. Keuntungan hanya tidak mengimbangi kerugian. Jadi mereka tidak punya pilihan selain mengambil tindakan terlebih dahulu, mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa kedua saudara perempuan itu belum tumbuh. Mu Fengxian meletakkan tongkatnya dan berkata, wanita tua ini hanya ingin melihat kesenangan. Kamu tidak perlu bersikap formal, lakukan seperti biasa. Petik 2. Meskipun Mu Fengxian mengatakan ini, di hadapannya, para murid Divine Phoenix Island sangat hati-hati dan penuh hormat. Bagi mereka, Mu Fengxian adalah eksistensi yang hanya ada dalam teks-teks kuno. Dalam banyak teks kuno Divine Phoenix Island, potret Mu Fengxian direkam. Tapi untuk Mu Fengxian sendiri, murid yang lebih muda tidak pernah melihatnya. Mu Fengxian hanya karakter legenda, tidak ada yang berani gegabah di depannya.
Namun, meskipun mereka berhati-hati, dengan kedatangan Mu Fengxian, tontonan besar kompetisi ini telah mencapai puncak tertinggi, menyebabkan para murid menggigil dengan kegembiraan. Dengan pengumuman Mu Yuhuang, kompetisi akhirnya bisa dimulai. Seorang gadis berjubah biru bergerak, tampak seperti semburan asap di atas panggung. Gadis ini adalah Mu Xiaoxing. Meskipun Mu Xiaoxing tampak relatif biasa, dia memiliki temperamen yang sangat agung dan elegan yang memberikan perasaan segar. Kepala fraksi Dewa Biru Pulau Phoenix Luan murid Mu Xiaoxing, 19 tahun. Aku menantang semua elit heroik dari 6 sekte daerah 5 elemen. Mohon saran. Sepertinya Mu Xiaoxing akan naik panggung pertama. Di dalam area perjamuan Thunderclash Sect, Lei Mubai tersenyum tipis. Mu Xiaoxing lebih lemah dari Mu Dingshan, sehingga alasan dia dikirim lebih dulu. Tanpa menunggu murid utama lainnya untuk merespon, Lei Mubai memasuki panggung. Saat Lei Mubai berjalan di atas panggung, dia segera membangkitkan perhatian semua orang. Bahkan Putri Sanfire Huoruyan yang sedang mempersiapkan dirinya untuk naik terkejut. Siapa orang ini? Apakah dia baru saja muncul entah dari mana? Petik 2. Sekte Thunderclash. Bukankah petir Zhou Lai memasuki panggung? Petik 2. Orang baru. Aku tidak ingat melihat karakter seperti itu di dalam Thunderclash Sect. Petik 2. Para murid 5 elemen daerah mulai berbicara di antara mereka sendiri. Dalam tingkat pertarungan ini, hanya seorang kepala murid yang harus memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Bagi orang lain untuk naik panggung, itu benar-benar memalukan. Bahkan ada banyak murid Thunderclash yang tidak tahu siapa Lei Mubai ini. Mereka hanya melihat orang pucat ini berjalan bersama Thunder Sovereign. Mereka percaya dia adalah murid baru dan tidak terlalu memperhatikannya. Tetapi tampaknya orang itu memiliki keberanian untuk secara terbuka melangkah ke panggung. Apa yang sedang terjadi? Mu Xiaoxing mengerutkan kening, tidak berbicara. Tidak peduli siapa itu, karena mereka datang ke atas panggung, dia akan memperlakukan mereka dengan adil dan tidak memihak. Dia mengambil pedang biru di tangannya dan dengan dingin berkata, "Lakukan langkahmu." Haha, Suster Mu senior. Tidak perlu terburu-buru. Masih ada beberapa kata yang ingin aku ucapkan. Lei Mubai tersenyum. Namun, ketika senyum ini terlintas di wajahnya yang tampak seperti belum pernah melihat matahari, senyum ini malah mengeluarkan perasaan yang sangat menyeramkan dan mengganggu. Lei Mubai menangkupkan tangan di dadanya, berkata, Lei Mubai Sekte Thunderclash, 17 tahun. Dengan kata-kata ini, para penonton terkejut. 17 tahun. Lei Mubai sangat tinggi, dan sulit untuk melihat berapa usianya. Tapi, dia sebenarnya berusia 17 tahun dan budidayanya sudah berada di ranah Hautian awal. Hasil ini setara dengan Mu Qianyu. Namun, seorang jenius berusia 17 tahun yang mampu mencapai ranah Hautian belum tentu merupakan bakat peringkat Sein. Meskipun ada orang-orang yang memiliki bakat bela diri menentang langit, mereka masih bisa lemah dalam hal kekuatan tempur mereka yang sebenarnya. Dengan demikian, individu-individu ini tidak dapat dianggap sebagai talenta tingkat Sein. Mu Qianyu memiliki kompatibilitas fusi energi asal api kelas 7 dan juga memiliki garis keturunan Vermilion Bird yang sangat murni dan kaya. Dalam kombinasi dengan metode kultivasinya yang luar biasa, dia mampu memenuhi syarat sebagai bakat peringkat Sein. Adapun Lei Mubai, tidak mungkin untuk menentukan apakah dia kuat atau lemah. Zhang Yunjian menyipitkan matanya saat dia memandang Lei Mubai. Dia ingat bahwa saat pesta dimulai, Zhou Xiaoling telah secara nakal tersenyum tentang sesuatu, seperti ada beberapa rahasia jahat yang dia pegang. Sekarang, Zhang Yunjian akhirnya menyadari apa itu semua. Jadi begitu, apa yang dipikirkan Zhou Xiaoling adalah pria ini. Bakat Sein. Sekte Thunderclash benar-benar berhasil meningkatkan bakat Sein Rank.
Petik 2. Kulit Zhan Yunjian tenggelam. Sekte Thundercrash sudah memiliki dua tuan di Zhou Xiaoling dan Zhou Lai. Jika mereka juga memiliki bakat peringkat Saint. Lin Ming duduk di bawah panggung, menatap Lei Mubai. Dari tubuh pria ini, ia dapat merasakan esensi sejati yang tebal dan aura buas yang tersembunyi di dalam. Seolah-olah orang ini adalah binatang buas yang datang dari jurang. Orang ini sama sekali tidak sederhana. Lin Ming memberi penilaian di dalam hatinya. Lei Mubai ini memberinya perasaan yang tak terduga. Di atas panggung, Lei Mubai menyilangkan tangan di punggungnya, tidak ada niat untuk bergerak dari posisinya. Dia menunggu dengungan untuk tenang dan kemudian perlahan berkata, "Untuk semua senior dari Divine Phoenix Island, aku punya dua proposal kecil untuk dibuat. Aku ingin tahu apakah kita bisa membahasnya di sini." Petik 2. Proposisi apa? Yang berbicara adalah Mu Yu Huang. Lei Mubai sedikit membungkuk kepada Mu Yu Huang, dan tersenyum ketika dia berkata, "Proposisi pertama yang ingin aku buat adalah bahwa aku ingin menantang semua elit heroik muda dari Divine Phoenix Island." Dengan kalimat ini, semua murid Divine Phoenix Island pada awalnya tertegun. Kemudian, bersama-sama, mereka semua meledak menjadi amarah. Episode ke-380, dengan judul Meludahi Wajahmu. Langsung ke dalam alurnya. Tantang semua elit heroik Divine Phoenix Island. Meskipun Lin Ming telah melakukannya beberapa saat yang lalu, dia telah dipaksa untuk melakukannya oleh tetua sekte Deep Earth. Si Zongkun dari Deep Earth sekte mengejeknya. Lin Ming ini harus melakukannya, atau itu hanya akan melemahkan momentumnya. Namun, tidak ada yang memaksa Lei Mubai. Tidak hanya itu, tetapi Lei Mubai tidak memiliki reputasi, tidak ada seorang pun yang memiliki gagasan tentang siapa dia. Bagi seorang anak berusia 17 tahun untuk mencapai wilayah Hautian adalah peristiwa yang sangat menakjubkan, tetapi kecepatan kultivasi seseorang tidak selalu berkorelasi dengan kekuatan tempur yang sama baiknya. Untuk secara terbuka meneriakkan tantangan pada semua murid Divine Phoenix Island tidak berbeda dengan menendang kaki mereka. Bagaimana mungkin para murid Divine Phoenix Island ini bisa mentolerir ini? Bocah ini ingin mati. Memangnya dia pikir dia siapa? Dia ingin menantang semua elit heroik dari Divine Phoenix Island aku. Dia pikir dia siapa? Apakah dia pikir dia junior magang, Saudara Lin? Bahkan junior magang, Saudara Lin menantang murid-murid langsung dan tidak melawan murid-murid utama. Orang ini terlalu sombong. Junior Brother Apprentice Lin seharusnya datang dan menghabisinya dalam sekejap. Petik 2. Para murid Divine Phoenix Island memarahi Lei Mubai ini sementara mereka mengumpat. Bahkan murid-murid 5 elemen daerah tidak percaya bahwa Lei Mubai akan dapat melakukannya. Bahkan jika budidayanya tinggi, itu tidak berarti dia akan memiliki kekuatan tempur yang menantang langit. Bahkan jika kekuatannya mencapai talenta Saint, dia tidak perlu menang. Divine Phoenix Island memiliki lebih dari 10 junior Hautian. Belum lagi orang lain, tetapi hanya Mu Dingshan, Mu Xiaoxing, dan Lin Ming. Ketiga orang ini bisa membuat Lei Mubai memakan kotoran. Para manula, harap bersabar, aku belum selesai berbicara. Saat Lei Mubai berdiri di atas panggung, dia tersenyum penuh percaya diri. Ada fluktuasi esensi sejati yang menenangkan yang tersembunyi di antara kata-katanya. Dalam sekejap, semua murid yang lebih rendah dari wilayah Hautian terpengaruh, dan keributan mulai mereda. Lin Ming sedikit tertegun, dampak langsung kekuatan jiwa. Meskipun murid-murid ini yang terkena dampak adalah murid kelas bawah, efeknya berada pada kisaran yang sangat luas. Untuk dapat memengaruhi begitu banyak murid pada saat yang sama adalah prestasi yang benar-benar luar biasa. Hanya saja, fluktuasi kekuatan jiwa semacam ini memberi Lin Ming rasa deja vu, seolah-olah dia sudah merasakannya sebelumnya. Tetapi ketika dia memikirkannya,
dia tidak bisa mengingat di mana dia merasakannya. Apakah dia merasakan hal yang salah? Lin Ming dengan hati-hati berpikir sejenak, tetapi pada akhirnya tidak dapat menemukan apapun. Dia hanya bisa menganggap ini sebagai kebetulan atau kesalahannya sendiri. Bagaimanapun, kadang-kadang akan ada fluktuasi kekuatan jiwa yang serupa antara dua orang yang tidak memiliki hubungan. Itu seperti dua orang asing yang memiliki penampilan serupa. Di atas panggung, Lei Mubai terus berkata, "Aku melakukan itu, bukan karena aku memiliki niat jahat, tetapi hanya untuk satu hal, dan itu untuk membuktikan kekuatan dan bakat aku. Dengan ini, aku ingin mengusulkan pernikahan dengan Divine Phoenix Island." Petik 2. Melamar. Setelah Lei Mubai berbicara, semua yang hadir membeku. Lin Ming juga terkejut terdiam, apa yang orang ini coba capai? Ya, ini proposisi keduaku. Sekte Thundercrash aku ingin mengusulkan pernikahan ke Divine Phoenix Island, dan berharap bahwa kita dapat membentuk aliansi untuk bersama-sama melawan Sekte Iblis bersama-sama. Petik 2. Lamarlah pernikahan dengan Divine Phoenix Island, bina aliansi, dan lawan Sekte Iblis bersama-sama. Kata-kata penting seperti itu hanya dapat diucapkan oleh tokoh-tokoh top Thundercrash Sect, tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Mu Yuhuang mengerutkan kening, berbalik untuk melihat Lei Jingtian. Lei Jingtian tertawa dan kemudian berdiri. Dia berkata, "Ketua Besar Yuhuang, Mubai adalah utusan tanpa batas Sekte Thundercrash aku dan membawa komando guntur ungu." Kata-kata yang dia katakan juga bisa mewakili Sekte Thundercrash aku. Petik 2. Utusan tanpa batas. Alis Mu Yuhuang melengkung ke atas. Di dalam Thundercrash Sect, orang yang memegang gelar tanpa batas adalah orang yang merupakan bakat peringkat Saint. Utusan tanpa batas itu juga sama dengan Saintes Divine Phoenix Island, dan akan dapat mewarisi posisi sovereign. Adapun Purple Thunder Command, itu adalah simbol dari otoritas besar. Dengan itu, seseorang dapat menunjuk atau memberhentikan tetua pengadilan luar, atau memerintah tetua pengadilan dalam. Jika kata-kata Lei Jingtian benar, maka Lei Mubai sudah menjadi tokoh kekuatan utama dalam Thundercrash Sect. Jika sosok yang kuat seperti itu ingin melamar, dan juga ingin membuktikan kekuatan dan bakat mereka melalui pertempuran, objek pernikahan ini jelas. Siapa yang ingin kamu nikahi? Mu Yuhuang bertanya, langsung ke intinya. Kedua matanya bersinar dengan dinginnya es, dengan agresif menatap Lei Mubai. Jika seseorang yang lemah akan bertemu mata ini, mereka akan merasa lemah di hati dan tidak akan berani menoleh ke belakang. Namun, Lei Mubai tampak sangat percaya diri. Aku berharap bahwa Master Yuhuang dapat menikahi Yang Mulia Qianyu dengan aku. Jika demikian, Sekte Thundercrash bersedia membantu Divine Phoenix Island dengan cara apapun untuk melawan daerah Iblis Laut Selatan. Saat Lei Mubai berbicara, Mu Qianyu ketakutan, dia benar-benar ingin menikahinya. Tetapi untuk para murid Divine Phoenix Island, mereka seperti pot berisi minyak mendesis yang dituangkan ke dalam tong berisi air dingin, mereka langsung meledak menjadi kemarahan apoplektik. Terutama para murid laki-laki, hati mereka meledak dengan amarah. Mu Qianyu adalah Saintes of Divine Phoenix Island. Dalam benak para murid ini, dia tidak berbeda dengan seorang dewi. Ingin menikah dengan Mu Qianyu sebagai istri. Ini adalah tindakan yang tidak terpikirkan. Karena di mata para murid laki-laki ini, Mu Qianyu adalah keberadaan yang suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Sekarang beberapa orang benar-benar datang dari Sekte Thundercrash, dan berani mencemarkan nama baik Dewi hati mereka. Ini tidak bisa ditoleransi. Jika ini tidak ada di depan umum, semua murid laki-laki yang marah ini pasti sudah bergegas menuju Lei Mubai ini dan merenggutnya dari anggota badan. Kamu hanya kodok yang ingin makan daging angsa. Menikah Yang Mulia Saintes.
Mengapa kamu tidak memperhatikan diri sendiri terlebih dahulu? Kualifikasi apa yang kamu miliki? Petik 2. Dia hanya idiot. Dia pasti sudah gila ketika dia mengembangkan keterampilan guntur dan menggoreng otaknya, berubah menjadi retard. Petik 2. Anak bodoh, kamu bahkan belum menumbuhkan semua rambutmu. Berhentilah bicara seperti ini adalah mimpi. Pergi dari hadapanku dan pulanglah. Petik 2. Dibandingkan dengan kehebohan badai murid Divine Phoenix Island ini, tanggapan Lin Ming jauh lebih tenang. Menikah dengan Mu Qianyu. Proposisi pernikahan semacam ini harus memiliki semacam skema jahat di belakangnya. Entah itu kombinasi kepentingan atau alasan lain. Singkatnya, tidak mungkin Lei Mubai ingin menikah karena cinta atau keinginan untuk kecantikan, dan kemudian memutuskan untuk mengambil pernikahan Mu Qianyu sebagai harga untuk kerja sama antara Sekte Thundercrest dan Divine Phoenix Island. Lin Ming tanpa sadar mengepalkan tinjunya, buku-buku jarinya retak. Meskipun dia tidak tahu alasan pasti mengapa Lei Mubai mengusulkan ini, yang dia tahu adalah bahwa dia ingin naik ke panggung dan meratakan senyum itu pada wajah bodoh Lei Mubai. Terhadap pelecehan verbal para murid Divine Phoenix Island yang seperti gelombang bergulir, Lei Mubai masih tersenyum. Sebenarnya, yang paling dia inginkan adalah membawa Mu Qianyu dan Mu Bingyun ke haremnya. Belum lagi, seberapa besar rasanya bisa menikmati saudara kembar sebagai istri. Itu benar-benar kebahagiaan. Dan, yang paling penting adalah bahwa Mu Qianyu dan Mu Bingyun keduanya memiliki garis keturunan Saint Beast. Entah itu garis keturunan Vermilion Bird atau garis keturunan Blue Luan, keduanya akan sangat bermanfaat bagi budidayanya. Tidak hanya itu, tetapi ia juga bisa mempelajari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle dan Blue Luan Abstract Phantom Code. Itu akan menjadi alasan besar untuk bersukacita. Jika dia bisa mendapatkan segalanya, maka itu bukan hanya kesempatan keberuntungan, tetapi hanya takdir besar yang jatuh ke tangannya. Adapun Sekte Thundercrest membantu Divine Phoenix Island, dia pasti akan bisa mengelak dari itu. Pertama, dia akan memulai serangan kikuk terhadap wilayah Demon Laut Selatan dan membunuh beberapa orang untuk meredakan Divine Phoenix Island. Kemudian, begitu dia berhasil mendapatkan keperawanan Mu Qianyu, dia akan membuat Thundercrest Sect melakukan pengkhianatan tiba-tiba. Ketika waktu itu tiba, mungkin perang Divine Phoenix Island dengan wilayah Demon Laut Selatan akan selesai jauh lebih awal dari yang diharapkan. Satu-satunya masalah penyesalan adalah bahwa ia tidak akan bisa mendapatkan Mu Bingyun. Ketika Divine Phoenix Island pecah di bawah tangannya, Mu Bingyun mungkin lebih suka mati. Sayang sekali bahwa garis keturunannya akan binasa bersama dengan tubuhnya yang cantik. Saat Lei Mubai memikirkan masa depan yang penuh penyesalan ini, dia tersenyum dan melirik Mu Bingyun, menutupi keinginan serakah yang muncul dalam hatinya. Kamu ingin menikah dengan Qianyu. Mu Yuhuang tersenyum ketika dia memandang Lei Mubai. Ya, aku meminta bantuan ketua tinggi. Bermimpilah. Lei Mubai belum selesai, ketika dia diserang dengan keras oleh raungan gemuruh dari Mu Yuhuang. Senyum Lei Mubai menegang. Menurutnya, kondisi yang dia tempatkan sudah sangat baik. Divine Phoenix Island saat ini dalam posisi yang sangat berbahaya, orang bahkan bisa mengatakan bahwa mereka menghadapi ancaman kepunahan. Mengambil pernikahan seorang suci dengan imbalan dukungan sekte kelas 4 sepertinya adalah hal yang sepenuhnya masuk akal. Selain itu adalah pernikahan, dan tidak seperti dia menjual tubuhnya. Dengan status, penampilan, dan kekuatannya, dia benar-benar layak untuk Mu Qianyu. Menikahinya tidak akan menghinanya dengan cara apapun. Mengapa Tuan Leluhur Yuhuang mengatakan ini? Mu Yuhuang mencibir, ekspresinya gusar saat dia berkata, wanita tua ini tidak suka berdebat dengan seorang wanita gila yang menjijikkan seperti kamu.
Jika kamu ingin menantang semua junior di Divine Phoenix Island aku, maka kamu dapat melakukannya. Tetapi jika kamu ingin menikah dengan Qianyu, maka bermimpilah. Petik 2. Kulit pucat Lei Mubai sangat jelek. Dalam situasi ini, dia benar-benar dicaci maki sebagai penyamar wanita bejat menjijikkan. Ini benar-benar memalukan. Dia hanya dengan enggan berhasil menjaga senyum di wajahnya, menekan kemarahan yang membara di dalam hatinya. Dia berbalik untuk melirik Mu Fengxian. Bagaimanapun, tas tua ini masih merupakan otoritas tertinggi Divine Phoenix Island. Tapi ketika dia meliriknya, dia melihat bahwa mata Mu Fengxian setengah tertutup, senyum bermain di bibirnya seperti dia sedang tidur nyenyak. Wajah pucat Lei Mubai benar-benar tenggelam. Tuan Besar Yu Huang, harap berhati-hati dengan cara kamu berbicara. Jika kamu tidak ingin menyinggung orang lain, kamu tidak boleh membuat pernyataan yang tidak bijaksana dan tidak bertanggung jawab di depan umum. Jika tidak, kamu mungkin menyesalinya jika kamu memengaruhi aliansi antara Five Element Region dan Divine Phoenix Island. Petik 2. Kamu mungkin menyesalinya jika kamu memengaruhi aliansi antara Five Element Region dan Divine Phoenix Island. Apakah kamu mengancam wanita tua ini? Hehehe, hahaha. Mu Yuhuang tiba-tiba memukul meja dengan tinjunya. Dengan suara remuk, meja perjamuan yang dia pukul benar-benar berubah menjadi bubuk. Bahkan mangkuk dan piring giok hancur berkeping-keping kecil. Bocah cilik yang bodoh, apakah kamu percaya bahwa wanita tua ini tidak akan menamparmu sampai mati dengan satu tangan? Kamu berpikir bahwa aliansi antara 5 elemen daerah dan Pulau Ilahi Phoenix aku benar-benar dapat dengan mudah dijanjikan oleh junior seperti kamu? Benar-benar lelucon. Jika Lei Jingtian benar-benar memiliki niat ini, dia tidak akan menciptakan begitu banyak penghalang bodoh di jalan aku, mencoba menghalangi aku di setiap belokan. Apakah kamu pikir wanita tua ini mudah tertipu seperti anak berusia 3 tahun yang beringus? Kamu tidak punya niat untuk membentuk aliansi ini untuk memulai, jadi wanita tua ini tidak tertarik untuk meminta apapun dari kamu. Kamu benar-benar berpikir bahwa Pulau Divine Phoenix aku ditakdirkan untuk binasa hanya karena aku tidak akan mendapat bantuan dari sekte kamu. Petik 2. Jika kamu ingin menantang elit heroik dari Divine Phoenix Islandku, maka pergilah dan bertarung sebanyak yang kamu mau, tapi jangan ngobrol omong kosong sebodoh ini di depanku. Xiaoxing, bergeraklah. Petik 2. Serangkaian retort cepat Mu Yuhuang yang melanda Lei Mubai menyebabkan wajahnya berubah pucat. Bahkan Lei Jingtian terkejut, dia tidak tahu bahwa Mu Yuhuang akan memiliki reaksi yang keras dan kejam. Lei Jingtian dengan dingin mendengus dan berkata, Mu Yuhuang, aku memberimu 3 poin penghormatan, namun kamu mengabaikan semua kesopanan dan menggertak yang lemah. Mu Yuhuang mencibir, terus, aku akan menggertakmu dan apa yang bisa kamu lakukan. Selama beberapa hari kamu telah menggertak dengan kesombongan bodoh kamu di depan wanita tua ini, berulang kali mengejek dengan nada sinis kamu dan bahkan menghancurkan aliansi yang diusulkan wanita tua ini. Kepada teman dan tamu, wanita tua ini sopan, tetapi bagi yang sedikit murah seperti kamu, wanita tua ini hanya ingin meludahi wajah kamu. Petik 2. Setelah Mu Yuhuang berbicara, ada keheningan total, bahkan setetes pin bisa terdengar di seluruh alun-alun jamuan. Setiap murid Divine Phoenix Island tertegun konyol. Ini adalah Lei Jingtian, penguasa sekte Thunder Ceres. Hanya dengan kep kakinya, dia bisa menyebabkan gelombang naik di dalam 5 elemen daerah. Namun selama acara formal seperti itu, Mu Yuhuang telah mencemoohnya dan memanggilnya sedikit murah. Kamu. Lei Jingtian gemetar karena amarah. Kata baik, Mu Yuhuang. Orang tua ini, Lei Jingtian juga ingin mengeluarkan beberapa kata-kata kejam. Tapi, setelah dia melihat Mu Fengxian yang duduk di dekat Mu Yuhuang, dia berhenti sendiri, kata-kata sekarat di
Tenggorokannya menelan air liurnya dan terengah-engah seperti dia kehabisan napas. Wajah Lei Mubai telah jatuh ke titik yang hampir meneteskan air. Karena High Master Yu Huang telah berbicara, biarlah begitu. Kemudian, aku masih meminta saran dari semua elit heroik muda Divine Phoenix Island. Karena High Master nampak sangat percaya diri, aku ingin bertanya, jika aku bisa mengalahkan semua murid Divine Phoenix Island sendirian, lalu bagaimana? Petik 2. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.